kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau hadir di hati kami. Dan senantiasa ada di hati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk dilepaskan oleh Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami percaya kebenaran kita wahyu akan dibukakan dengan dahsyat yang luar biasa, sehingga jemaat Tuhan, umat Tuhan di akhir zaman diberikan kekuatan baru, diberikan semangat yang baru, dan bangun dari tidur. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami semua yang hadir dan yang akan hadir kemudian siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di Wahyu 10. Tema kita adalah ketulusan ikut Yesus dalam penderitaan. Amin. Wahyu 10 ayat 1 sampai 11 dengan tema keputusan ikut Yesus dalam penderitaan. Kita buka Wahyu 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca dulu ayat yang pertama. Kitab terbuka. Ayat pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat dan turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Di sini dikatakan ada malaikat lain yang kuat turun dari surga. Kira-kira dia siapa? Pasal ini selingan antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Jadi di antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7 ini pasal terjadi. Malaikat ini istimewa karena dijelaskan bahwa dia adalah malaikat yang kuat. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut mighty. Dia berselubungkan awan, pelangi ada di atas kepalanya, mukanya sama seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Siapa dia? Yesus Kristus, Anak Allah. Amin. Kita buka Wahyu 4 ayat 3. Kita untuk menjelaskan ayat ini. Siapakah dia? Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaklah bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melindungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Amin. Suatu pelangi melingkungi tahta itu. Dia yang duduk di tahta itu. Kemudian Matius 17 ayat 2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, semakin kelihatan bahwa malaikat yang kuat ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Kembali di Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Inilah Yesus Kristus yang digambarkan oleh Yohanes, yang dia lihat sebagai seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Siapa yang bisa turun dari surga? Hanya Yesus Kristus Tuhan, yang memiliki
Tuhan, untuk sampai pada tanah Kanaan dan dipimpin oleh tiang api. Kita kembali ke ayat yang kedua, pasal 10, Wahyu 10 ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Terus, Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. amin. Yesus Kristus memegang satu kitab kecil. Kitab apa ini kira-kira? Kitab kecil ini berarti isinya sedikit. Amin. Kalau kitabnya besar berarti isinya banyak. Ini kitab kecil berarti isinya sedikit dan singkat. Tidak terlalu panjang kitab yang dipegang oleh Yesus. Dan dikatakan kitab kecil ini terbuka. Berarti sebelumnya kitab ini tertutup. Dan terbukanya kitab ini sedemikian penting di akhir zaman ini. Kitab manakah yang memenuhi kriteria ini? Kita buka Daniel 12 ayat 4 sampai 9. Ayat 4 dan 9. Kitab Daniel ayat 12, pasal 12 ayat 4. Ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuannya akan bertambah. Ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Amin. Hanya kitab Daniel yang pernah disuruh Tuhan untuk dimeteraikan, untuk ditutup dan isinya disembunyikan hingga akhir zaman. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus, malaikat yang kuat yang turun dari surga itu yang dilihat oleh Yohanes, dia memegang satu kitab kecil. Kitab kecil ini adalah kitab Daniel yang selama ini tersembunyi dan dimeteraikan. Dan pada akhir zaman ini meterai itu dibuka sehingga kitab isinya disembunyikan hingga akhir zaman. Sekarang setelah berakhirnya sangkakala yang ke-6, kitab ini dibuka. Berarti inilah saatnya memasuki akhir zaman. Amin. Ketika kitab Wahyu dibukakan dan kitab Daniel dibukakan, maka inilah tandanya akhir zaman sedang terjadi atas kita. Kitab Daniel hanya terdiri atas 12 pasal. Dari setiap kitab yang ada di Alkitab ini, kitab Daniel ukurannya termasuk kecil dibandingkan dengan kitab Yesaya dan kitab Yeremia yang tebal, terdiri dari puluhan pasal. Maka jelaslah kitab yang dimaksudkan di ayat 2 ini adalah kitab Daniel. Dikatakan di sini menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Menandakan bahwa kitab kecil ini terbuka, isinya akan diberitahukan oleh Tuhan di mana-mana, di seluruh dunia. Penyebarannya bukan hanya akan memenuhi daratan, tetapi akan memenuhi lautan. Luar biasa kitab Daniel ini yang termeterai dan tersembunyi, dan di akhir zaman ini kitab ini akan dibuka. Dan kitab ini yang pegang adalah Yesus Kristus, Tuhan yang punya otoritas atas bumi ini. Amin. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-4. Ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa
sini Tuhan Yesus saat itu berseru dengan suara yang sangat keras, dan setelah itu 7 guru juga berbicara. Tetapi apa yang dikatakan di sini, bahwa Yohanes tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menuliskannya. Rupanya apa yang dibicarakan itu tidak boleh diketahui oleh kita semua umat Allah. Maka kita pun tidak perlu berspekulasi mengenai apa isi pembicaraan ini, apa isi bunyi guru itu. Nantinya kita akan lihat, ini akan dibukakan terus oleh Tuhan. Amin. Ayat 5 dan 6. 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Kalau kita baca ayat ini sama dengan kitab Daniel 12 ayat 7. Kita lihat kitab Daniel 12 ayat 7. Kata-kata ini serupa dengan yang ada di kitab Daniel 12 ayat 7. Ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Amin. Dikatakan di sini ada perbedaan, Yesus mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya. Tetapi di Wahyu dikatakan Dia hanya mengangkat tangan kanannya saja. Artinya kesempurnaan kebenaran, kita lihat bahwa Yesus hanya mengangkat tangan kanannya saja ke langit. Kenapa tangan kirinya tidak naik ke atas? Karena tangan kiri memegang kitab kecil ini. Dan Tuhan katakan tidak ada penundaan lagi. Terjemahan bahasa Inggrisnya, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, bahwa waktunya sudah habis. Tidak ada lagi nubuatan-nubuatan yang akan melengkapi segala hal yang akan terjadi. Semuanya sudah lengkap di kitab Daniel, dan itu tidak tersembunyi, itu akan dibukakan di akhir zaman ini. Dan kita akan melihat gereja-gereja yang hidup di bawah naungan Roh Kudus, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, maka dia akan melihat kitab ini dibukakan, dan kita akan melihat bahwa umat Tuhan yang tadinya tidak mengerti tentang Injil keselamatan ini, maka Injil keselamatan ini akan dimengerti oleh kita sekalian. Amin. Kita bukan hanya sekedar datang beribadah kepada Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Injil keselamatan ini adalah Injil di mana seseorang bisa merasakan kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Dia bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup. Tapi zaman sekarang orang makin jahat. Bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Saya mau katakan bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, Rohnya ada di dalam diri kita, maka kita mampu untuk melakukan kebenaran firman. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktunya sudah habis, Tuhan bilang. Tetapi ketika Tuhan katakan waktunya sudah habis, tidak ada penundaan lagi, bahwa ini semua harus terjadi. Tetapi kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan tetap masih bekerja. Sampai mungkin cawan murka Allah ditumpahkan, manusia yang masih hidup di tengah dunia ini, ada keselamatan yang akan terjadi atas kita sekalian. Ya, kalau kita punya anak ini udah jahat setengah mati, apa kita mau bunuh dia? Kita manusia berdosa saja, tidak mungkin lakukan hal ini. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih membentuk kita dengan rupa seperti ini hari ini.
kita berdoa. Oleh sebab itu ketika kita masih ada di dunia ini, kita masih hidup, ya, kita pasti akan jalan bersama-sama dengan virus corona ini. Virus corona tetap ada di bumi ini karena sudah ada. Tetapi bagaimana kita umat percaya menyikapi dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Di sini dikatakan keputusan rahasia Allah. Apa keputusan rahasia Allah? Apa rahasia Allah ini? Kita sebagai orang percaya tidak semua mengerti akan Injil keselamatan. Betul? Apakah kita sudah selamat? Apakah di tengah dunia ini kita tidak merasakan ketakutan apapun? Keselamatan yang kita terima menjamin kita untuk bisa hidup di tengah goncangan dunia ini. Goncangan apapun yang terjadi, goncangan pekerjaan, goncangan ekonomi, goncangan apapun, gempa sekalipun, kita keselamatan yang kita terima dan diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa itu ada dalam kehidupan kita. Amen. Kalau kita masih takut dengan ini, maka kita tidak akan bisa kita berbicara bahwa keselamatan sudah kita terima. Ketika kita tidak berbeban untuk orang lain diselamatkan, keselamatan kita sendiri perlu diragukan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita akan melihat jiwa-jiwa di luar sana begitu membutuhkan Tuhan. Kemarin kita kedatangan satu orang ibu muda, usia masih 24 tahun. Dia teraniaya oleh suaminya, dia pergi, dia tidak diterima oleh mertuanya, dia bawa satu anak usia 9 bulan. Kemudian pekerja kita dihubungi, tolong terima saya, bilang sama ibu gembala kamu biar saya diterima di sana. Karena malam ini saya nggak tahu mau harus tidur di mana dengan anak saya. Saya bilang, terima orang itu. Ini rumah Bapak. Amin. Bukan rumah saya. Ini rumah Bapak yang dipercayakan kepada saya. Kita terima. Kemudian dia sempat masuk di sini. Anaknya nangis dari malam sampai pagi. Dia juga tidak tenang karena seorang ibu yang nggak tenang itu, anaknya pun ikut gak tenang. Dalam kondisi dunia yang membutuhkan Kristus hari-hari ini, kita yang sudah mencari Yesus sedemikian jauhnya, kita harus mengenal Injil keselamatan itu. Bukan sekedar kita melakukan kesalahan-kesalahan kemudian kita menuntut Tuhan memberkati kita, bukan. Seseorang yang sudah diselamatkan, dia tidak menuntut apapun dari Tuhan. Dia hanya melihat ke dalam dirinya, apakah dirinya sudah benar memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Amin. Sehingga keselamatan orang lain dia pentingkan, bukan lagi dirinya tetapi keselamatan orang lain. Saya tidak pernah meragukan Tuhan sejak saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya menerima setiap orang. Saya percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang udah gak bisa makan, orang sudah tidak bisa bayar kontrakan. Rumah Bapak kita ini luas dan bisa. Kalau mesti dempet-dempetan tidur, tidak masalah, itu kehendak Allah. Kita harus menerima setiap orang yang membutuhkan. Amin. Haleluya. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita akan melihat jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan. Sebelum kita menerima keselamatan dari Tuhan, Injil keselamatan inilah rahasia.
Yang dikatakan di kitab di Wahyu, dikatakan apa? Keputusan rahasia Allah. Tidak semua orang Kristen, seorang anak punya, seorang orang tua punya anak 5 misalnya. Amin. Tidak semua anak itu mengetahui rahasia yang ada di hati ibunya atau bapaknya. Betul? Betul? Hanya anak yang konsentrasi dan melihat keagungan Tuhan, keagungan seorang bapak dan ibu, dia bisa melihat rahasia apa yang terkandung di dalam kehidupan seorang ayah dan ibunya, atau dalam kerahasiaan Allah yang kita sayangi, yang kita cintai. Saya percaya sejak pengiringan kita ikut Tuhan, awal kita ikut Tuhan, kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Ketika tantangan demi tantangan terjadi, penderitaan demi penderitaan terjadi, maka kita melihat gambar Allah yang tadinya seperti pasal, tidak beraturan, dan mungkin kita curiga dengan Tuhan. Maka sedikit demi sedikit kita akan melihat gambar Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Inilah rahasia yang harus diketahui oleh kita semua sebagai orang percaya. Bukan hanya sekadar jadi Kristen biasa, tetapi Kristen yang mengenal rahasia yang tersembunyi dari hati Allah yang akan dibukakan oleh setiap kita. Amin. Ada banyak orang melayani Tuhan, mereka tidak tahu rahasia hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Saya melihat, saya akan tetap berdoa buat jemaat yang sudah hadir bersama-sama dengan kita dan pernah hadir. Saya akan berdoa supaya kita sekalian dibukakan Injil keselamatan ini. Amen. Sebagai keputusan rahasia. Amin. Amin. Banyak orang melayani Tuhan maunya sendiri. Banyak orang Kristen hidup maunya sendiri. Dia bilang Kristen, dia beribadah, dia melayani Tuhan. Apakah? Dan orang-orang seperti ini, kalau dia tertuju hatinya kepada Tuhan, maka rahasia Injil Kristus, keselamatan itu akan dibukakan oleh kita sekalian. Amin. Apa yang kita takutkan? Kita punya Allah yang besar yang mengendalikan bumi ini. Apa rahasia Allah ini? Efesus 3 ayat 1 sampai 13 agak panjang, tapi saya harus menjelaskannya. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas dan penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Sampai di sini. Rahasia Allah itu diungkapkan lewat wahyu, lewat pewahyuan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat pewahyuan tentang Tuhan di dalam kehidupan kita, sampai pada kebenaran yang luar biasa yang kita pahami. Inilah Injil keselamatan yang akan dibukakan kita kecil ini, yang dipegang oleh tangan kiri Tuhan. Dia menghadap ke langit dan mengangkat tangannya, satu tangan kanan ke atas, satu lagi memegang kita kecil. Dan rahasia itu ada di kitab kecil ini. Dan akhir zaman kita akan melihat bahwa justru orang-orang yang melayani Tuhan, justru orang-orang yang terdahulu menjadi terbelakang. Amin. Kita harus mengenal Kristus secara pribadi. Kebenaran
itu harus menyatu dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu harus menyatu dengan kehidupan kita. Amin. Terus Ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. amin. Dulu enggak diberitakan. Dikatakan di kitab Daniel masih tersembunyi, masih termeterai. Tapi sekarang orang-orang sudah berdiri di mimbar dan berbicara tentang Injil keselamatan ini. Terus Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanmu, karena kesesakanmu itu adalah kemuliaanmu. Amin. ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil keselamatan yang sudah dibukakan oleh Tuhan, justru ditolak oleh banyak orang. Mereka tidak lagi ingin mendengar Injil keselamatan. Sebab apa? Kesalahan pemberitaan firman Tuhan sudah berakar dan menjadi daging dalam setiap jemaat Tuhan, bahwa mereka semua rasa-rasanya sudah diselamatkan. Kita lihat dulu kehidupan kita. Apakah kita sudah tidak ada yang kita rindukan di dunia ini kecuali Tuhan? Apa yang ada di dunia ini tidak lagi menakutkan. Virus, penyakit, mungkin kita harus protokol kesehatan, jangan salah sangka. Tetapi saya mau katakan tidak ada yang ditakutkan lagi oleh kita apapun, karena kita sudah menerima keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Kalau kita masih meragukan Tuhan, kita juga harus meragukan keselamatan yang kita terima. Kalau kita juga tidak ada kerinduan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang, ini waktu penuaian buat gereja Tuhan. Amin. Di mana orang susah semua, di mana orang membutuhkan pertolongan, mereka coba berjuang dengan kekuatannya sendiri, tetapi mereka kelelahan. Orang-orang di luar sana lelah. Maka dikatakan Paulus sudah menerima kasih karunia. Rahasia Injil keselamatan sudah diketahui dan dirasakan oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus harus pergi. Walaupun dalam kekecewaan sekalipun dia memberitakan Injil, tetapi kemuliaan bagi orang itu yang menerima Injil keselamatan. Amin. Inilah masih misterius bagi orang-orang yang beribadah rajin dan melayani Tuhan. Mungkin ini yang dikatakan kesungguhan, kebenaran ini masih tersembunyi buat orang ini. Tetapi nanti di akhir zaman akan kita lihat bahwa ada banyak orang yang mengerti rahasia Allah. Galatia
Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Galatia 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Amin. Amin. Injil yang aku beritakan bukan Injil manusia. Ayat 12. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Amin. Amin. Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang berasal dari Tuhan, bukan berdasar dari manusia, bukan ajaran manusia. Secara teologi kita belajar S1, S2, S3 dan seterusnya. Seringkali berita Injil yang disampaikan tidak di bawah urapan Roh Kudus, sehingga Injil keselamatan yang diterima tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Sehingga banyak orang memiliki pola pikir yang salah hari-hari ini. Saya mau katakan bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah mengenal Injil keselamatan. Kenapa dia harus memutarbalikkan segala pemikiran yang salah yang dimiliki oleh umat Tuhan? Amin. Orang masih dosa kok masih mau minta berkat. Perbaiki dirimu, maka Allah langkah demi langkah akan memberkati. Engkau bisa tidur dengan nyenyak hari ini. Engkau bisa makan hari ini walaupun seadanya, masih tetap makan sehari 3 kali. Bukankah itu kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan? Amin. Apakah kita harus menuntut segala sesuatu dari Tuhan? Saya melayani Tuhan tidak pernah menuntut apapun. Saya berani. Mungkin kas kita tidak seberapa. Satu persatu bantuan berkurang, makin minim, orang tidak punya uang. Saya tidak pernah andalkan manusia, tapi saya berani untuk menerima setiap orang di luar sana yang mengalami kekurangan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak punya uang untuk makan, tinggal di sini. Ada asal peraturan kebenaran Allah ada di peraturan-peraturan gereja ditaati. Untuk apa? Untuk membawa orang itu mengenal Injil keselamatan. Untuk mengubah konsep seseorang yang sudah mengenal kebenaran yang salah itu susah. Maka lebih bagus kita menyelamatkan orang yang dari seberang atau dari orang yang tidak kenal Tuhan. Kita terima, kita beritahukan tentang Tuhan dari awal, dari nol. Tapi kalau sudah salah mendengar pemberitaan Injil, maka sia-sia pengiringan kita ikut Tuhan. Maka rahasia ini akan dibukakan oleh Tuhan. Dan Injil yang diberitakan kita akan lihat gereja-gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan memberitakan Injil yang berasal dari Tuhan. Amen. Sehingga keselamatan, kelepasan terjadi atas umat Tuhan. Amin. 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 Ayat 16. Galatia 1 ayat 16. Ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Amin. Amin. Kita nggak perlu pertimbangan manusia ketika kita mengalami kesusahan. Amin. Kita perlu pertimbangan Tuhan. Dan Injil keselamatan yang sudah ada dalam kehidupan kita mampu untuk mendobrak setiap kesulitan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sekarang di akhir zaman, gereja harus mengubah pola pikir yang salah dari jemaat Tuhan untuk masuk dalam Injil keselamatan. Amin. Amin.
akan melihat lewat penderitaan, lewat apapun yang kita alami, kita akan melihat Yesus secara nyata dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Injil adalah kabar baik yang diberitakan Tuhan kepada hamba-hambanya para nabi. Amen. Arti ayat 7 ini. Pada tahun-tahun awal, malaikat yang ketujuh akan meniup sangkakalanya dan kabar keselamatan Injil akan digenapi. Seperti yang telah dinubuatkan kepada para. Berarti pada saat itu, Injil keselamatan ini sudah diberitakan ke seluruh dunia. Amen. Semua orang bakal sudah mendengar tentang Yesus Kristus. Apakah mereka menolak atau mereka menerima, mereka akan menentukan nasib mereka sendiri. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ketika Injil keselamatan dibuka, rahasia Allah ini dibuka, maka ada banyak orang yang akan memahami Injil keselamatan ini. Dan mereka akan memberitakan ke sana kemari tanpa takut apapun, mara bahaya atau takut apapun ditolak atau apa. Mereka akan berani menyatakan kebenaran Allah. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang terlalu banyak tidur. Apakah dia sudah diselamatkan oleh Tuhan? Saya kurang tahu. Ketika seseorang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak bakal bisa tidur tenang. Saya kalau dengar mungkin anak-anak didik saya udah kurus kering, makan juga udah setengah mati, saya yang nggak bisa tidur. Apakah kita masih bisa tidur dengan memikirkan dunia yang begitu parah saat ini? Dengan meninggalkan jam-jam doa kita untuk mereka. Apa yang terjadi setelah Injil sudah diberitakan di seluruh dunia? Dikatakan firman Tuhan, kesudahannya. Berakhirnya masa pencobaan bagi dunia ini. Apabila semua orang sudah mendengar Injil keselamatan ini dan semua manusia sudah diberi waktu dan kesempatan untuk memilih, menerima atau menolak Kristus sebagai juru selamat mereka, maka berakhirlah sudah masa pencobaan bagi dunia ini. Semua manusia sudah membuat keputusan mereka masing-masing, maka pintu kasihan Tuhan pun ditutup. Ayat 8, 9 sampai 10. Wahyu 10 ayat 8, 9 sampai 10. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Amin. Ini dirasakan oleh Yohanes. Firman Allah itu manis, janji Tuhan itu manis. Amin. Baik untuk didengar, tetapi
sulit untuk ditaati. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11 untuk menerangkan ayat ini. Mazmur 19 Ayat 10 sampai 11. ayat 10 sampai 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi Itu ayat 9. 10 sampai 11. iya 10 sampai 11. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Iya. Ya. Ini ayat 9. Enggak, itu di sana. Ya, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Amin. Firman Tuhan itu manis untuk didengar. Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 3. Pasal 3. Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sana di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Amin. Apa artinya ini? Kita sudah tahu bahwa kitab kecil yang terbuka itu adalah kitab Daniel. Mengapa Yohanes disuruh memakan kitab Daniel itu? Memakan artinya menelannya lalu mencernanya. Artinya mempelajari kebenaran ini dan memahaminya. Dan ketika kita mempelajarinya dan memahaminya serta melakukannya, maka ada kesakitan yang kita lakukan, ada kesakitan, derita yang kita alami. Sampai di perut jadi pahit. Ketika orang-orang yang mempelajari kitab Daniel itu di ayat 7 tadi, hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Mengira bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput dia. Tetapi kenyataannya dia tidak menjemput kita. Yang selama ini kita lihat bahwa janji-janjinya luar biasa karena kita tidak memahami kebenaran. Amin. Memakan gulungan kitab yang terasa manis di mulut namun pahit di perut, maksudnya adalah keindahan firman Allah, yakni Injil keselamatan itu sebanding juga dengan konsekuensi yang dituntut bagi para pemberita dan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Janji Tuhan enak manis didengar.
tetapi juga kita dituntut memiliki kesaksian yang tuntas tentang Kristus dan karyanya. Dan itu menuntut kesetiaan kita yang total, yang tidak jarang harus dibayar dengan kepahitan dan penderitaan. Amin. Makanya didengar saja manis. Tapi ketika kita sudah melakukannya, sudah membaca, menelannya bulat-bulat, kemudian kita mulai belajar untuk melakukannya, itu dibutuhkan total kesetiaan kita. Karena harus kita bayar dengan kepahitan dan penderitaan. Inilah Injil keselamatan. Kalau hari-hari ini dibilang mau sembuh gampang, datang sama Yesus, ayo tumpang tangan sembuh. Mau diberkati, datang ke gereja, ayo tumpang tangan diberkati. Itu Injil yang salah. Kita harus mempelajari kebenaran. Janji Tuhan yang manis, yang luar biasa, itu harus kita alami. Amin. Harus kita alami. Setiap kita harus mengalami janji Tuhan ini. Dengan apa? Dengan konsekuensi kesetiaan total kita untuk menghadapi penderitaan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka di sini tema kita adalah keputusan kita untuk menerima Yesus di dalam penderitaan. Amin. Orang sudah mulai malas orang sudah mulai malas dengan berita firman Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa semangat dan gairah itu harus selalu ada dalam diri. Amin. Dalam hidup orang percaya seringkali kita tidak mengerti betul tentang arti keselamatan yang sudah kita miliki. Karena menganggap keselamatan itu hanya menjadi awal perjalanan kita ketika kita bertobat. Tetapi sesungguhnya keselamatan itu menjadi perjalanan hidup orang percaya yang sangat panjang sampai kita selesai di bumi. Amen. Setiap hari hidup kita selalu memerangi dan melawan tipu daya iblis, betul? Amen. Hari ini aja orang mau ibadah ke sini pasti ada tantangan. Amin. Mau doa, mau pergi gereja atau enggak? Mau pergi gereja atau enggak? Tapi kalau orang nggak ada tantangan seperti itu, sudah mulai jalan di tingkat yang lebih tinggi. Amen. Pikiran yang salah adalah ketika kita tidak mengerti tentang keselamatan. Amen. Keselamatan yang sesungguhnya kita tidak mengerti sebagai orang percaya. Oleh sebab itu setiap kita perlu memahami dengan betul arti keselamatan. Karena itu akan melindungi dan menyelamatkan pemikiran kita yang salah. Ada orang konseling sampai bisa berjam-jam dengan saya. Kenapa? Karena punya pemikiran yang salah. Dan saya harus meluruskan lagi pemikirannya ke arah kebenaran. Jadi 3 prinsip Injil keselamatan. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 saya tutup dengan firman ini dan kita mau siapkan hati untuk perjamuan kudus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. 3 prinsip Injil yang sudah diterima oleh kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita cek diri kita masing-masing. Yang pertama, kita ada di dalam Dia. Apakah kita ada di dalam Dia? Amen. Hidup kita ada di dalam Dia yang telah menjadi keselamatan kita. Amen. Karena pada awalnya status kita
sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kita ada di dalam Dia, tanpa kita ada dalam Kristus, kita tidak dapat kemuliaan Allah. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Hidup di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Jadi kalau orang sekarang nggak bisa melayani Tuhan, jangan rendahkan dirimu. Ketika engkau dipenuhi hidup di dalam Dia, maka apa yang engkau tidak bisa lakukan, engkau bisa lakukan hari ini. Keselamatan kita tidak terima dengan usaha kita. Itu pemberian Allah. Kita harus berani masuk dalam bakteranya Tuhan, dan kita akan mengalami hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Kalau kita hidup di dalam Dia, tandanya kita hidup bergantung dengan Tuhan. Karena kita tahu kita nggak bisa apa-apa. Ambil keputusan aja salah semua. Betul? Apakah penderitaanmu hari ini bukan disebabkan oleh dirimu sendiri yang mengambil keputusan yang salah, tindakan yang salah, kebenaran yang salah, kemudian salahin Tuhan? Amin. Hiduplah di dalam Dia. Tanda seseorang menerima Injil keselamatan, dia hidup di dalam Tuhan. Dia hidup bergantung kepada Tuhan. Jujur, gereja ini bergantung kepada Tuhan. Bertahun-tahun saya melayani Tuhan di tempat ini. Hampir 20 tahun saya gembala sidang. Jemaat turun naik, tapi saya tetap bertahan dengan semangat yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Ketika saya mulai menerima orang-orang yang susah di luar sana. Kemarin sore kedatangan satu orang yang membawa semua kebutuhan kita di pastor. Dari beras sampai minyak goreng, sampai hal-hal yang kecil, sampai makanan-makanan cemilan pun dibawa. Sampai alat mandi semuanya lengkap. Tuhan memelihara kehidupan gereja. Ketika kita mau menerima orang-orang susah dan menyatakan bahwa ini adalah rumah Bapa, maka Tuhan akan campur. Jangan bilang, aduh gereja kita persembahannya berapa sih? Bagaimana mungkin kita menerima orang-orang susah di luar sana? Saya mau katakan, kalau engkau hidup di dalam Dia, engkau tidak bergantung dengan apa yang kau pegang hari ini. Amin. Yang kedua, dimeteraikan Roh Kudus. Orang yang menerima Injil keselamatan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi semua tergantung instruksi. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ketika kami memakan firman-Mu, maka di mulut kami terasa manis. Tapi ketika ia masuk ke dalam perut kami merasakan pahit. Ketika kami mulai menjalani firman ini dalam kehidupan kami penuh dengan kepahitan dan penderitaan. Tapi makin hari kami makin melihat cahaya kemuliaan Tuhan bersinar di hati kami. Kami mulai melihat kemuliaan Tuhan dan wajah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kematian Yesus di atas kayu salib berarti bagi kami sekali. Siang hari ini kami mau menerima perjamuan kudus.
tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini sebagai bukti dan tanda kasih-Mu bagi kami. Engkau tidak melihat kami sebelah mata. Engkau melihat kami dengan seutuhnya dan membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran. Bahwa kami untuk mengetahui rahasia Injil keselamatan ini. Dan bawa kami untuk menjadi bagian dari pemberita Injil keselamatan. Agar banyak jiwa diselamatkan bagi kehidupan. Engkau tidak pernah melihat kehidupan kami di belakang.